Seru Mafia. Seruan mahasiswa VIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Halo, aku Tania, selaku Ketua Pelaksana dari Seru Mafia. Seru Mafia merupakan konten audiovisual interaktif dan edukatif dari Kementerian Puskominfo BEM-VIA UB 2022, yang mana di Seru Mafia ini membahas tentang topik terkini dari sudut pandang mahasiswa VIA. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam proses pembuatan, serta pihak-pihak terlibat yang telah membantu dan menyumbangkan ide dan karyanya, sehingga Seru Mafia ini bisa menemani kalian di setiap bulannya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa diambil sisi positifnya ya. Salam mahasiswa, sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Dadah! Halo guys, selamat datang di Seru Mafia. Oke, baik. Terima kasih telah mengklik video ini, karena video ini memuat hal edukatif yang tentunya mencerahkan serta mencerdaskan teman-teman tentunya. Baik, jadi yang belum tahu tentang Seru Mafia adalah podcast audiovisual edukatif serta hiburan dari BEM-VIA UB 2022. Oke, tanpa perlu panjang lebar nih, di depan kita sudah ada Kak Vira nih teman-teman. Baik, sebelum kita masuk, kita akan bertanyakan dengan Kak Vira. Halo, selamat pagi Kak Vira. Halo, selamat pagi Akbar. Apa kabarnya nih hari ini? Kayaknya memang semangat banget ya Kak Vira. Alhamdulillah baik. Akbar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih Kak Vira. Baik, mungkin di jalan ada macet atau bagaimana Kak sampai sini gitu ya? Alhamdulillah sih aman-aman, tapi waktu menuju ke sininya emang rada-rada nyasar karena banyak banget perkopian ini ya, jadi banyak kopi. bingung. Yang mana saya kopi Yang gitu ya? mana? Emang kelok-kelok gitu kayak. Oke, baik. Mungkin di jalan, mungkin kayak kepikiran masa depan tiba-tiba ada siapa gitu Kak? Karena tadi di sana sempat ada kayak acara apa ya, futsal kali ya. Futsal, oh iya tadi futsal sih. Ya mungkin lihat, oh ini masa depan saya. Masa depan barangkali ada yang di situ nyantol gitu. Baik, mungkin teman-teman kita sebelumnya bahas masa depan, tapi kita akan membahas tentang prosesnya dulu teman-teman. Podcast kali ini akan membahas tentang magang. Baik teman-teman. Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu dari saya sendiri sebagai moderator, Akbar dari Prodi Administrasi Publik 2021, dan selanjutnya pembicara kita, narasumber kita yaitu Kak Vira. Boleh memperkenalkan diri? Oke, baik. Halo semuanya, kenalin nama aku Vira Sari. Aku bisa dipanggil Vira dari Ilmu Administrasi Bisnis 2019. Baik, jadi Kak Vira ini banyak sekali pengalamannya ya. Jadi ada beberapa yang saya highlight, saking banyaknya itu tidak masuk list juga nih Kak ya. Jadi beberapa saja kita tarik. Jadi Kak Vira ini sesuai dengan tema hari ini tentang magang ini. Jadi saya highlight ada beberapa internship dari Kak Vira sendiri, yaitu sebagai social media spesialis nih di akademis.id, benar Kak ya? Iya benar. Dan juga sebagai sekarang saat ini menjadi studi independen, yaitu MBKM Kak. Oh, jadi mengikuti program MBKM nih Kak Viranya nih, menjadi social media content creation for modern business di Zenius. Luar biasa, di Zenius teman-teman. Baik, sebelum itu kita akan masuk, yaitu bagaimana nih. Nah, saya ini dari beberapa pengalaman yang dialami oleh Kak Vira sendiri, yang terutama di internshipnya. Menurut kakak sendiri nih, pengalamannya selama mengikuti yang sebelumnya itu di akademis itu gimana? Boleh diceritakan pengalamannya gitu? Oke, baik. Jadi sebenarnya pengalaman aku di akademis itu kan selama 6 bulan. Jadi di situ aku magang jadi sosial media strategis, yang dimana di situ aku tugasnya adalah maintenance akun sosial media dari akademis sendiri. Ada dari Instagram dan juga Twitter. Jadi di sini kita bikin konten lah gitu. Jadi memang udah kebiasaan gitu megang-megang konten, atau memang pengalamannya sebelumnya di sosial media gitu kakak milih menjadi ngambil sosial media gitu gimana? Sebenarnya sebelumnya itu lebih suka ke desain gitu kan. Ke desain ya kayak? Terus habis itu tiba-tiba
kok aku pingin coba gitu kan di bagian sosial media gitu yang bikin konten kayak gitu. Jadi kalau konten-konten itu biasanya konten apa tuh Kak, kalau dari Zenius atau mungkin akademis? Nah, berhubung di akademis sama Zenius itu kan bidangnya sama ya, dalam bidang pendidikan. Jadinya masih relate gitu loh kalau aku bikin konten itu. Biasanya tentang apa ya, mungkin yang terdekat UTBK, tips and tricks lolos UTBK gitu. Jadi kakak di bagian itu ya maksudnya? Memang teman-teman kadang kalau kita ngikutin magang atau apa itu memang disesuaikan dengan passion supaya lebih mudah saja, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mindah atau mungkin mencoba hal baru di magang. Sebelumnya dari kakak sendiri mungkin dapat info magang itu dari mana? Nah, sebenarnya kalau aku sendiri pribadi itu jujur dapat info magang dari sosial media, yaitu adalah TikTok ya kan, yang dimana pada saat itu lagi rame-ramenya tentang magang di TikTok. Terus akhirnya kok kayaknya seru ya kalau magang gitu kan, apalagi waktu itu masih di semester 5 yang dimana mata kuliahnya itu belum yang begitu berat gitu loh kalau menurut aku. Jadinya aku coba buat magang lah di akademis itu. Nah, sebenarnya di akademis itu aku juga tahunya itu dari teman, jadi kayak dikirimin teman gitu loh, kayak yuk ikut biasa gitu kan, kayak teman-teman. Jadi memang dapat info magang itu TikTok gitu kan, memang dari TikTok gitu ya. Memang TikTok itu mempengaruhi, sekali scroll kita dapat info baru, sekali scroll juga dapat info baru. Karena juga info-infonya itu ya ada yang benar kadang ada yang nggak benar. Iya. Berarti kakak cross check lagi gitu dari info, dari misalnya scroll TikTok itu kakak cari lagi infonya. Cari lagi. Terus akhirnya aku berpindah ke Instagram, soalnya dikasih infonya ada nih di Instagram, ada di akun sosial media itu di akun anak magang, kalau enggak di info magang kalau nggak salah. Oke, dicatat ya teman-teman ya, anak magang sama info magang dicatat. Ada lagi sama magang update. Itu magang update. sering Ya. sih Saya juga sih cari-cari. Iya kan. Recommended. Ini nggak ada sponsor ya, tapi oke. Jadi magang update itu bagus, banyak banget itu magang. Silakan teman-teman dicatat itu info magangnya dari mana saja. Tadi dari rekomendasi dari Kak Fira ada 3 tadi ya teman-teman. Baik. Sebenarnya ada lagi sih. Apalagi juga cuma di Instagram aja, kalian juga bisa cari di LinkedIn. Jujur LinkedIn itu menurut aku itu udah lengkap banget sih kalau kamu mau cari lowongan kerja, lowongan internship itu banyak banget. Terus juga kalau enggak kamu bisa cari di job portal. Job portal. Job portal tuh kayak Glints, abis itu jobstreet.com, tau nggak? Oh, Jobstreet tahu. Jobstreet di situ. Iya sih, memang banyak magang, banyak sekali platform yang menyediakan info magang gitu, ya banyak banget. Jadi bisa tuh dari teman-teman cari-cari kalau misalnya pengen magang nih dari sejak dini, mungkin dari semester 2 langsung pengen magang, silakan. Dari Kak Fira nggak ada masalah gitu kayak. Nggak ada masalah, yang penting kamu mau. Nah, kita mau aja deh. Oke, bagus banget ya teman-teman. Baik, selanjutnya dari Kak Fira ini, sebelum kan kakak semester 5 tadi ya kan, baru magang ya. Nah dari itu terus kakak berpikir kita magang tuh biar pengalaman atau mungkin ada paksaan dari universitas atau mungkin ada saya mau dapat duit gitu ke magang itu menurut kakak gimana? Dan kakak sendiri? Kalau dari aku sendiri itu emang awalnya pengen cari pengalaman aja gitu kan, cari pengalaman dan milihnya pun juga yang unpaid gitu, bukan yang paid. Yang unpaid. Jadi kan kita coba-coba dulu, yang ambil dulu barangkali beruntung ya. Iya benar. Sebenarnya pengalaman ini juga bisa kita pakai ketika kita mau daftar kerja. Karena HR itu biasanya cari orang-orang yang emang udah berpengalaman di bidang yang mau kamu daftarin gitu. Jadi biar kayak ada track record itu kayak dulu kerja kayak gini loh, ternyata bagus nih gitu. Oke, jadi teman-teman HRD ini kalau memilih-milih itu pasti dari pengalamannya. Pengalaman yang paling penting adalah magang gitu kan. Iya. Yang banyak mungkin jadi pertimbangan besar saat kita mau masuk dunia kerja. Ada nilai plus lah gitu. Benar-benar banget. Jadi karena memang kalau kita sudah ada persiapan untuk memasuki dunia kerja itu di magang itu jadi dan kebiasa gitu kayak di dunia kerja. Jadi kita tuh udah tahu gitu loh kayak di dunia kerja itu kerjanya itu bakal kayak gimana, terus habis itu lingkungannya itu kayak gimana, apalagi kan lingkungan startup gitu ya, dimana lingkungan startup sama di lingkungan kerja di
perusahaan BUMN itu benar-benar beda banget gitu kan, mulai dari yang lingkungannya, budayanya itu juga beda. Tentu sih, karena memang di setiap, apalagi kalau kita di organisasi itu kan pasti beda, ada gini-gininya gitu. Kalau di startup ada gini-gininya gitu. Mungkin itu bisa jadi patokan teman-teman nanti ya saat magang. Selanjutnya mungkin dari kakak sendiri balik ke pertanyaan yang tadi, apakah unpaid, nggak unpaid, terus juga magang itu mencari pengalaman dan juga paksaan dari universitas. Kalau kakak sendiri kan saat ini jadi mengikuti studi independen nih di MBKM, itu menurut kakak dari yang sekarang dari bulan apa tuh kak kalau ikut MBKM? Kayaknya agak lupa ingat, kayaknya dari Februari apa ya? Oh, Februari tahun ini? Benar ya? Februari tahun ini. Nah itu di saat ini sekarang jadi apa tuh kak? Maksudnya kan sekarang jadi sosial media gitu ya. Tapi lebih ke bedanya dari sosial media di akademis itu apa tuh di sini? Nah, jadi gini, karena aku di MBKM itu studi independen, jadi di situ kita itu lebih banyak ke belajarnya dulu. Nah, kalau di akademis kan aku magang, jadi lebih banyak ke langsung prakteknya gitu. Jadi di Zenius itu karena belajar dulu, jadi aku dikasih tahu apa ya, dasar-dasar untuk membuat konten yang baik dan benar itu kayak gimana sih biar kita tuh dalam buat konten itu nggak asal gitu loh. Jadi nggak yang kayak oh kayak cuma ini doang gitu, enggak. Tapi emang ada dasar-dasarnya yang bikin orang-orang itu jadi tertarik sama konten kita gitu. Oh, jadi lebih lengkap ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya kita praktik saja, tapi langsung ada studi independennya. Itu luar biasa banget Kak Fira nih. Luar biasa. Jangan lupa daftar di Zenius ya guys. Iya, jangan lupa daftar Zenius. Boleh promosi dikit, oke. Gak apa-apa, terselubung dikit ya. Oke nih, Kak Fira tadi udah jelasin tentang sosial media spesialis menjadi itu di akademis ya contohnya tadi magangnya. Nah kakak di magang di akademis itu job desk-nya apa tuh kak? Bisa dijelasin? Oke, jadi kalau di akademis sendiri karena aku di sosial media strategis itu tuh jadi kita kayak dibagi-bagi gitu kan, ada yang megang Instagram sama Twitter gitu. Nah dulu tapi aku sama ada 2 partner teman aku itu tuh kita megang di akun Instagram dari akademis sendiri. Jadi di situ gimana caranya kita itu bisa istilahnya kayak naikin followers lah gitu. Jadi memang kayak apa namanya supaya itu branding akademis sendiri gitu loh. Lewat konten-konten itu. Lewat konten-konten yang udah kita buat. Nah, terus aku juga jadi bikin konten itu biasanya di Instastory gitu sih, buat interaktifnya gitu. Iya. Nanti sih. Selanjutnya mungkin kakak di tadi kan mungkin di story buat konten gitu kan. Kakak pernah nggak sih kayak misalnya dikasih kerjaan di luar job desk gitu? Alhamdulillah sejauh ini belum pernah. Belum pernah ya. tapi kalau misalnya dikasih panik juga. Enggak juga. Ya? Kayaknya sih karena emang tugas aku kan dulu kan desain, terus sekarang sosial media bikin konten gitu kan. Itu tuh menurut aku kayak udah lumayan berat gitu loh. Jadi kayaknya nggak ada tambahan. Nggak ada tugas dari jadi lebih udah enak lah, itu udah sesuai job desk-nya gitu. Iya benar. Oke, menarik juga. Tapi aku beringat tapi di akademis itu jadi tuh dia tuh kayak buka kesempatan biar kita tuh apa namanya kayak lintas divisi kali ya. Jadi kayak dikasih waktu 1 bulan buat kita tuh ngerasain di divisi contoh kayak contoh desain gitu ya, kayak aku dari sosial media ke desain itu tuh bisa. Oh bisa gitu. Bisa gitu. Kalau kamu mau ya udah nggak apa-apa. Itu mungkin ada seleksi lagi atau gimana? Kan? Ada ya mungkin biar apa namanya dia kalau dia mau niat pindah ini. Oke deh. Kalau masalah job desk mungkin kita nggak usah ragukan lagi lah Kak Fira ini. Mungkin udah mendalami tentang sosial media teman-teman. Jadi memang kalau di magang itu mungkin ada perpindahan job desk, ada juga tetap juga ada udah fix gitu job desk-nya di situ. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk berpindah. Oke, jadi selanjutnya nih Kak, mungkin di magang itu kehidupan magang itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Misalnya kayak terlalu terkekang atau bagaimana gitu? Nah, karena berhubung aku selama magang itu selalu di startup gitu kan, bukan di perusahaan yang kayak BUMN, jadinya aku bisa kasih testimoni di startup. Kalau di startup itu apa ya? Kita tuh sebenarnya kayak sama aja sih kayak kita ikut organisasi kepanitiaan, karena kita tuh benar-benar bisa bebas berekspresi gitu, kayak kamu mau ngasih pendapat apapun tuh bisa gitu loh, kamu apa ini tuh bisa bebas gitu. Cuma
kayaknya ya kalau di perusahaan yang kayak BUMN itu kan agak-agak sedikit kaku ya, jadi untuk mau ngapa-ngapain itu agak dibatasi gitu loh. Mungkin juga faktor dari budaya dan lingkungannya juga itu yang bisa membedakan. Bisa sih, mungkin karena kalau mungkin startup itu lebih fleksibel gitu. Jadi lebih gampang kalau mau adaptasi. Tapi kalau misalnya kakak sendiri awal-awal kan kalau kita magang itu pasti ada kayak rasa mungkin minder atau apa, adaptasinya tuh gimana sih kak? Nah, kebetulan lagi nih karena kebetulan aku berkecimpungnya di startup. Jadi ternyata lingkungan di startup itu kan sama aja kayak di organisasi atau penelitian gitu kan. Jadi aku lebih mudah untuk beradaptasi sama orang-orangnya karena lebih bebas, lagi bisa bebas berekspresi, dan juga kebetulan teman-teman aku tuh juga dalam memberikan pendapat, dalam memberikan pandangan itu juga sefrekuensi gitu loh sama aku. Jadi kita lebih enak gitu loh kalau kerja bareng kayak gitu sih. Lebih gampang gitu lah untuk bersosialisasi di situ gitu. Jadi adaptasinya, kalau masalah adaptasi mungkin gak masalah kakak ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk kayak misalnya startup itu mungkin lebih gampang. Sebenarnya tergantung kitanya juga sih kak, kayak iya mungkin kitanya lebih terbiasa, pengalaman di organisasi kayak kakak sendiri kan itu udah terbiasa. Jadi kayak bertemu dengan orang baru, bertemu dengan lingkungan baru mungkin lebih gampang gitu ya. Oke, selanjutnya untuk kakak sendiri kan kita kuliah nih kak, kan masalah waktu atau gimana gitu kan, masalah magang juga jadi terbagi sama waktunya itu. Itu kakak sendiri gimana manajemen waktunya itu antara kuliah terus nilai magang sama pasti kita main-main juga kan? Itu gimana tuh kak? Sejujurnya banget ya, aku kadang juga agak-agak belum bisa mengatur waktu dengan baik gitu kan, masih yang kayak kadang banyak mainnya daripada tugasnya dan sebagainya. Tapi di sini aku sebisa mungkin aku tuh harus bikin skala prioritas gitu. Jadi kayak harus yang kerjaan yang utama yang harus dikerjain dulu tuh yang mana kayak gitu. Jadi tuh aku tuh bikin skala prioritas, ada yang penting sama nggak penting. Nah, kurang penting gitu. Penting, kurang penting. Udah dua doang. Jadi yang penting yang harus diselesaikan dengan cepat gitu. Yang deadline-nya kayak udah mau mepet, itu harus diselesain dulu. Terus habis itu sama bikin yang kurang penting itu, yang sisanya. Ngerti sih. Jadi kalau masalah sebenarnya sih kalau masalah skala prioritas, pembagian waktu, manajemen waktu. Ada juga sih orang yang kayak ngalir aja gitu kan. Misalnya dia mau kuliah, dia waktu kuliah, saat magang, saat main itu kayak ngalir aja. Dia kalau dikasih skala prioritas malah makin pusing gitu. Benar, ada juga. Ada orang kayak gitu kan. Tapi lebih kalau kakak sendiri orangnya skala prioritas. Jadi biar nggak semena-mena gitu loh sama waktu, ngerti nggak sih? Karena aku tuh kalau nggak dibikinin skala prioritas, nggak dibikin kayak to-do list itu nggak bakal jalan gitu. Contoh kayak nugas pasti bakal ngaret gitu. Selanjutnya kita akan masuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kakak pernah ngerasa jenuh dalam rutinitas? Misalnya tadi kakak udah jelasin sosial media, terus juga job desk-nya. Tapi kan kadang kitanya merasa kalau rutinitas yang kita jalani di magang itu bakal kayak udahlah capek gitu. Nggak ada gitu kak? Menurut aku kayak gitu pasti ada ya, pasti kadang juga bosan kayak ini lagi. Nah biasanya aku tuh kalau udah bosan kayak gitu cari satu hari dimana aku tuh harus feel free dari segala pertugasan itu, biar aku tuh bisa ngerasain kayak santai dulu yuk. Kalau anak zaman sekarang tuh healing gitu, healing gitu kan. Iya memang sih. Jadi kalau mau ngerasa jenuh itu kayak kitanya sendiri sih, kayak misalnya mau biar refreshing, dibatasi waktu produktifnya dulu, kayak gitu ya. Iya benar. Tapi kalau bisa tugas kita yang udah mepet deadline itu harus diselesaikan dulu. Jadi biar nggak numpuk. Taunya ini molor gitu kan. Karena itu apalagi magang ya, bentuknya magang kan karena kita udah masuk hampir di dunia kerja gitu, maksudnya di dunia semi kerja. lah ya. Seminya ya, maksudnya udah menetapkan profesionalitas, itu penting banget tuh teman-teman. Oke, selanjutnya nah ini nih pertanyaan yang mungkin lebih ke pengalaman kakak gitu ya. Maksudnya kakak pernah nggak sih kayak ditolak magang? Biasanya kan kalau kitanya itu apa aja kalau udah mau daftar sesuatu pilihannya banyak, terus banyak banget juga ditolak gitu kan.
mau dapat pilihan yang bagus tuh kadang sulit karena seleksinya lumayan ketat gitu. Nah dari kakak sendiri pernah nggak sih ditolak pas daftar magang gitu? Yang kakak pengen gitu magang di situ? Jujur sering mungkin ya. Tapi gimana ya? Nah, kegagalan itu kan bukan akhir dari segalanya gitu kan. Kita harus bisa coba lagi biar kita tuh bisa tahu sebenarnya kenapa sih kok kita itu bisa gagal, itu kenapa gitu. Kita evaluasi diri, cari tahu contoh misal mungkin dari wawancaranya ketika menjawab ada yang kurang. Kalau bisa nih ya kan online. Nah kalau online itu kan kita bisa kayak ngerekam diri sendiri gitu, ngerti gak sih? Jadi kita tuh bisa tahu, oh jawaban kita tuh kayak gini loh waktu kemarin interview apa ya, harus berbagi kayak gitu sih. Kalau kayak gitu bisa juga mungkin dari berkasnya mungkin dari CV-nya ternyata kurang apa ya, kurang sesuai sama persyaratan yang udah ditentuin kayak gitu. Itu bisa jadi termasuk kamu gagal gitu sih. Jadi memang apalagi yang administrasi ya, kayak administrasi itu penting banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kurang salah satunya, karena memang pasti tahap pertama itu administrasi. Ya, administrasi. Dari administrasinya kurang itu berarti ini ada serius nggak sih mau daftar gitu ya? Baik karena kitanya siap atau enggaknya. Terus sama mungkin kayak bisa dikasih portofolio sih. Kita tuh jadi bisa dilihat dari portofolio kita itu tuh track record dari project-project yang udah pernah kita bikin gitu, yang udah pernah kita lakuin kayak gitu loh. Tapi saya lihat kakak kayaknya ada project itu kayak agak dikulik. Kemarin tuh saya sendiri juga ngulik-ngulik itu dari kakak juga di LinkedIn. Masalah tuh ada bercerita gitu. Benar nggak itu project ya? Itu projectnya itu kayak mana kak? Sebenarnya itu tuh berawal dari keisengan aku sama temen aku. Waktu itu kan lagi corona kan, lagi pandemi. Terus habis itu kita tuh kayak gabut gitu loh, terus kayak ya pengen deh coba bikin yuk gitu kan. Bikin itu tuh tentang pengembangan diri gitu, akun pengembangan diri. Terus akhirnya ya udah bikin. Terus waktu itu sempat sampai sekitar 6 bulanan kalau nggak salah. Terus habis itu ternyata aku di Zenius, dan dimana aku kayak agak susah gitu ngebagi waktunya sama temen aku juga. Nah kebetulan temen aku tuh juga bukan satu fakultas sama aku dan jurusan, jadi kita beda universitas juga, jadinya susah untuk koordinasi waktunya juga. Oh begitu. Memang sih karena masalah kita punya project gitu, masa magang itu memang, apalagi kuliah gitu kan masalah manajemen waktu. Ya tadi sudah kakak jelasin tentang skala prioritas. Yang penting banget teman-teman. Terus ya itu tadi teman-teman, masalah kalau misalnya ditolak itu ya hal penting yang di highlight itu berarti ya dari awal kita pengen atau enggaknya. Terus juga karena kita tolak gara-gara mungkin persyaratan kita itu kurang atau bagaimana gitu. Terus kakak sendiri bagaimana tuh caranya menanggapi atau bagaimana cara kita tuh bangkit dari yang ditolak itu akhirnya keterima di Zenius nih atau di akademis.id itu. Gimana caranya aku bangkit? Jadi tuh kayak gitu tuh gimana ya, rezeki enggaknya ya, maksudnya kayak kamu kalau keterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah kita bisa cari yang lain. Karena yang udah aku bilang tadi, sebenarnya kegagalan bukanlah sebuah akhir proses kamu untuk menjadi sukses gitu loh. Nah waktu itu aku pernah ada cerita dikit, nggak apa-apa ya? Yeah. Jadi waktu itu aku pernah daftar di salah satu startup juga, di startup A. Itu tuh bener-bener aku tuh pengen banget. Jadi di situ aku daftar sama temen aku. Terus habis itu ternyata aku nggak terima, temen aku yang terima. Terus habis itu akhirnya aku daftar lagi dong di tempat lain, di startup lain. Terus akhirnya aku alhamdulillah terima. Nah beberapa bulan kemudian temen aku tuh bilang ternyata tempat kerjanya tuh kayak kurang nyaman gitu, dan bisa dibilang kayak aku tuh kalau di posisi dia mungkin aku nggak bakal bisa gitu loh. Jadinya aku di situ agak bersyukur juga ya, karena berarti aku emang bukan rezekinya untuk di startup itu, karena emang aku nggak ada kemampuan untuk di situ gitu loh. Jadinya ya itu sih yang bisa diambil, berarti bahwasanya itu tuh rezeki, enggak ada apa sih rezeki, bejo-bejoannya, bejo-bejoan gitu loh. Rezeki atau tidaknya gitu ya. Tapi apapun itu kita tetap bangkit dari apa yang
misalnya kita sesuatu yang kita gagal, itu kita harus yang namanya tetap semangat gitu ya, tetap harus bisa aman. Semua itu pasti ada hikmahnya. Nah, semua itu pasti ada hikmahnya dari kegagalan itu. Dari kegagalan itu. Baik. Ada lagi nih. Jadi, gagal itu adalah salah satu kepastian dalam kesuksesan. Waduh, luar biasa. Luar biasa ya quotes-nya ya teman-teman. Gagal itu merupakan salah satu kepastian dalam kesuksesan kita. Luar biasa. Jadi memang salah satu dari kesuksesan kita itu ada yang namanya kegagalan. Itu maksudnya gitu, teman-teman. Luar biasa quotes dari Kak Fira. Ya. Oh, satu lagi. Satu lagi teman-teman. Kalau ada, tapi ada loh orang yang langsung sukses. Nah, itu berapa? Jadi Rafathar. Oh, siap. Oke. Oke. Jadi Rafathar. Jadi Rafathar sukses sejak lahir. Luar biasa. Cara kalau mau cepat sukses ya teman-teman, mau jadi sultan. Mungkin kita berharap supaya jadi anaknya Nagita gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut dari tadi nih tentang bagaimana bangkit dari yang apa yang ditolak gitu. Terus di magang itu kakak sendiri pernah ngalamin ada hal unik atau hal lucu gitu pas magang? Mungkin ada apa ya yang membuat kita itu ingat suatu momen di magang. Kakak gimana? Sejujurnya kurang ada ya, tapi aku tuh cuma kaget aja sih, kayak jadi ada di salah satu startup aku daftar kan, masuk kan, terus habis itu pengenalan ternyata shift aku itu adalah anak UB dan dia adik tingkat aku. Kayak kebayangin gak, ketua aku adalah adik tingkat aku tuh kayak, kan karena kita kebiasaannya di organisasi itu kan kayak kalau ketua-ketua gitu itu kan biasanya lebih umurnya tuh lebih apa ya, lebih tua gitulah. Ini aku nemu yang adik tingkat gitu yang benar jauh lebih muda daripada aku gitu. Agak itu agak ya. Kaget sih. Agak kaget sih kayak. Jujur. Kan sih maksudnya masih muda gitu lebih dari kita. Kita juga kadang insecure juga kan, nih masih muda kok udah bisa buat gini gitu kan. Memang hebat banget sih orang-orang sekarang ya. Tapi jadi itu hal-hal yang unik ya, karena mungkin karena dia yang di usia muda itu sudah ini, terus kita yang dia jadi shiftnya, kakak jadi staffnya, tiba-tiba dia jadi malah yang muda itu yang jadi muda jadi. Oke, selanjutnya akan saya tanyakan tentang, mungkin sudah kita masuk ke bagian-bagian akhir dari konten rumah ini kayak, yaitu tanggapan kakak terkait ada hal yang mungkin sedikit agak sensitif mungkin dibahas, tapi ini perlu kita bahas di podcast ini, yaitu tanggapan kakak tentang berita magang merdeka yang baru-baru ini dianggap sebagai eksploitasi mahasiswa gitu. Menurut kakak itu hal yang baru highlight kemarin itu gimana? Kalau menurut aku pribadi banget ya, itu tuh kita tuh harus balik lagi ke diri kita sendiri, bahwasannya kita itu sebenarnya daftar di kampus merdeka itu tuh mau cari apa gitu, mau cari pengalaman atau mau cari apa, atau FOMO kah gitu kan? Iya, bisa jadi kan, karena emang lagi hype banget kan kemarin, kayak pengen banget. Kalau kamu emang pengen carinya pengalaman, kata-kata eksploitasi mahasiswa itu kayaknya menurut aku nggak ada. Karena kita menjalankannya itu emang karena niatnya emang pengen cari pengalaman, jadi segala apapun itu ya kita laluin gitu, kita jalanin, kayak gitu sih. Ya memang nggak ada kayak, maksudnya anggapan yang bahwa itu eksploitasi, mungkin terlalu apa ya, mungkin terlalu berlebihan bahasa eksploitasi. Tapi memang kitanya sendiri balik lagi ke kitanya sendiri sih. Memang kitanya niatnya itu apa gitu ya. Benar sih kalau di magang itu. Dan kakak sendiri saat ini di magang merdeka itu di Zenius saat ini mungkin nggak ada pikiran kayak apa namanya tereksploitasi dan lain sebagainya, nggak ada gitu. Jujur sih enggak ya, karena aku emang benar-benar mendapatkan apa yang aku mau gitu loh di Zenius. Memang betul-betul pure pengennya pengalaman gitu. Pengalaman yang dicari. Memang itu sebenarnya esensi kalau kita ikut magang.
bukan masalah kita apa yang kita dapat secara material, tapi apa yang harusnya kita dapat secara mungkin dalamnya gitu ya, maksudnya dalamnya, intinya, hikmahnya. Oke, selanjutnya mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A teman-teman, jadi apa saja nih dari kakak sendiri itu pesan-pesan terakhir, bukan pesan terakhir ya, pesan-pesan untuk teman-teman yang mau apply magang yang saat ini masih kayak apa ya, kurang confident atau kurang percaya diri. Dari kakak mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan, silakan. Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya rasa nggak percaya diri itu kan sebuah pikiran yang negatif ya, maksudnya kayak itu tuh di pikiran kita tuh kayak, aduh nggak percaya diri deh, aduh aku takut, aku insecure, aku bla 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 bla. Coba mulai dari sekarang hilangin rasa pikiran negatif itu gitu, coba ganti ke hal yang positif, ke pikiran yang positif, afirmasi positif gitu kan, kayak contoh aku harus bisa, dan juga diiringi dengan usaha kita gitu. Jadi nggak cuma yang mau aja, tapi juga dibagi dengan usaha kita kayak gitu. Dan juga kalau semisalkan karena kamu kurang percaya diri kayak gitu, pasti kan nggak mulai-mulai dong. Kalau kita nunggu kita udah siapnya nanti, tantangan yang akan kita jalani ke depannya itu akan lebih susah. Iya. Gitu kan. Jadi sebisa mungkin dari dini, mumpung kita masih semester awal ya, mungkin masih semester 2, 3, atau 5, coba dari sekarang untuk mulai daftar dimanapun sesuai minat kamu, entah mau magang, organisasi, atau panitia, atau apapun itu, buat cari pengalaman, karena pengalaman itu penting untuk nanti ketika kamu daftar di tempat kerja gitu. Karena pengalaman, ada quotes-nya kita, pengalaman adalah guru terbaik. Gitu. Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi benar sih, kalau kita yang kurang percaya diri, kurang confident, itu balik lagi di kita mau bangkit atau enggak. Kalau kita nggak maju, tadi kakak bilang, kalau kita nggak maju mau kapan lagi gitu, mau kapan lagi dilatih percaya diri. Betul banget. Jadi diingat pesan dari Kak Fira itu penting banget untuk kita yang mau magang ke depannya, dan cerita-cerita yang luar biasa dari Kak Fira tentang pengalamannya di magangnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Q&A. Ada pertanyaannya nih dari teman kita terkait magang nih Kak. Jadi yang perlu diperhatikan dan dihindarkan saat magang itu apa sih Kak? Jadi kalau dari aku sendiri, yang perlu diperhatikan ketika kamu udah masuk ke dunia magang gitu ya, kamu harus mengikuti aturan-aturan yang udah dibuat gitu kan. Kamu kan nggak mungkin kayak kamu masuk terus seenaknya sendiri, apalagi kamu masih magang gitu kan. Jadi kamu sebisa mungkin ikuti apa yang udah jadi aturan di tempat perusahaan itu, dan juga ikuti apa kata mentornya sih kayak. Tapi kita kan juga bisa untuk kasih timbal balik gitu loh, ada jadi feedbacknya gitu. Jadi memang kalau dari kitanya sendiri itu tetap aktif lah saat itu juga. Walaupun kita kan baru pertama kali, tapi kita juga tetap aktif ngasih pendapat, dan karena memang apalagi di magang tadi udah kakak jelaskan dengan panjang lebar bahwa di magang itu fleksibel, orangnya juga nerima tanggapan. Jadi anggapan bahwa magang itu kita bakal minder sama orang dan lain itu nggak benar, itu false. Salah ya teman-teman. Salah. Jadi yang benar itu yang tadi kan jelaskan. Oke, mungkin ini terakhir dari Satu lagi. Oke, terakhir dari Kak Fira. Enggak sih, karena nih kan kita di magang itu niatnya kan buat cari pengalaman, buat ngembangin skill kita yang emang mau kita kembangin gitu loh. Jadi ya kamu harus maksimal mungkin kasih kasih hasil kerja yang maksimal untuk biar kita bisa tahu seberapa skill kita itu bisa ditambah. Betul sekali ya. Jadi itu dia teman-teman, bahwa di magang maupun dimanapun kita berada dan dalam aktivitas apapun, kasihlah hasil yang terbaik dari kita sendiri. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari Kak Fira selaku narasumber hari ini, dan juga kepada teman-teman yang nonton hari ini, semoga dapat ilmu dan juga highlight yang baru dari Kak Fira tentang magang, seputar magang teman-teman.
Saya Akbar pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya dari Seru Mafia.